Halo guys, jadi kita hari ini adalah hari ketiga kita di Osaka. Nah, di hari ketiga ini kita bakal jalan untuk mulai explore coffee shop yang ada di Osaka. Istri aku udah siap, istri aku? Siap. Siap. Jadi dia punya dua mesin Shineso, satu Shineso-nya 4 grup, satu lagi Shineso 2 grup. Terus mereka punya banyak beberapa batch brew. Jadi tadi kita pesen satu ice americano, ice americano ini Brazil. Terus yang filter drip coffee gue mintanya pakai Guatemala, kue Tenango. Tapi kalau di sini mereka filter coffee-nya mereka nggak pakai diseduh manual, mereka pakai batch brew. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka batch brew mungkin akan kerasa. Ya untuk rasanya sendiri sih sebenarnya mungkin lebih ke klasik kali ya. Jadi mereka bukan tipikal roastery yang cari light roast banget. Tadi tuh nggak ada light roast, pilihannya cuma ada medium sama dark roast. Walaupun mereka roastingnya di sini sebenarnya menurut gue cukup baik untuk ukuran medium dengan rasa kayak gini. Dibuat pakai batch brew tapi rasanya masih bisa kayak gini. Rasanya masih clean. Kenapa? Karena mesin roasting mereka loring. Kalau sepenglihatan gue itu kayaknya loring 30 kilo, gede banget. Di sini tempatnya, lokasinya tuh berada persis di bawah rel kereta Osaka Metro. Jadi memang ada beberapa tempat di Jepang, di Tokyo juga kita pernah masuk. Jadi di Jepang ini area-area di bawah nih, kalau teman-teman bisa dengar ada suara kereta lewat. Nah, ada beberapa area di bawah jembatan, di bawah rel kereta ini dijadikan tempat nongkrong. Ada restoran, ada coffee shop. Kalau di sini ada bakery sama coffee shop, ada Brooklyn sama ada satu lagi Wish Up di sana. Nah, ya sangat-sangat menarik. Tempatnya juga oke. Mandy pesan ice americano, gue pesan drip coffee. Kemudian di sini merchandise-nya banyak banget. Kemudian packagingnya menarik. Mereka jualan kopinya pakai kaleng. Jadi tadi gue sempat baca mereka yang pertama atau dari awal mereka buka Brooklyn ini mereka memang simpan kopinya di dalam kaleng. Jadi pakai tin gitu. Jadi menurut lu Brooklyn Roasting Company ini gimana dengan model coffee shop seperti ini? Kalau Full coffee shopnya kayak gini gimana? Nomor satu, pas gue masuk ke dalam coffee shop ini kayak langsung terasa hidup gitu. Mungkin karena brandingnya juga, terus peletakan kayak barnya, kemudian ada etalase merchandise juga yang rame gitu. Terus setup dalamnya menurut gue oke banget sih. Kalau secara kopi sih sebenarnya oke, dan kopinya emang bener sih, kayak nggak macem-macem, klasik semua. Tadi kayak pilihan americanonya juga ada beansnya tuh Brazil sama kalau nggak salah Brazil yang medium, satu lagi yang dark roast tuh Sumatra. Terus pilihan dripnya juga tadi cuma ada Guatemala sama Sumatra juga. Jadi emang kopinya yang kebanyakan klasik dan ya mungkin bisa jadi emang pelanggan di sini emang demennya yang klasik kayak gini ya, lebih masuk ke banyak orang gitu. Kita Kamura ini kita punya temen namanya Tomosan. Kita ketemu Tomosan pertama kali di Indonesia, tepatnya Tomosan datang mampir ke Fugol. Tomosan tuh ngambil kelas Q di Maju Mapan, ambil Q, terus Tomosan diajakin sama teman-teman Indo datang mampir ke Fugol salah satunya. Dan akhirnya kita ketemu ngobrol, dan Tomosan tuh dia kerjanya dulu di US tahu gua, habis itu dia pulang ke Jepang ke Osaka sini, dan akhirnya sekarang dia kerja di Takamura Coffee Roaster. Nah, Tomosan juga salah satu job desk-nya adalah sebagai seorang roaster. Nah, kalau teman-teman lihat coffee shop-nya di dalam tuh sebenarnya campur sama tempat jual wine. Jadi dia ada kayak supermarket, ada supermarket wine, terus ada supermarket kopinya, dan di sini rame banget. Line up-nya juga oke sebenarnya. Ada Colombia, ada COI Guatemala, terus ada Geisha Esmeralda, ada Indonesia. Tapi sebenarnya dia marketnya lebih ke komersil kali ya. Jadi
nggak terlalu specialty, walaupun line up specialty tapi mereka buat komersil. Jadi gua rasa sih secara roastingan mungkin mereka lebih ke yang medium kayak gitu. Dan gua ada pesan espresso tonic, Mendy ada pesan es americano, kita akan cobain. Habis itu gua akan ngobrol-ngobrol sebentar sama Tomosan dan kita akan lihat di lantai 2-nya dan keseluruhan Takamura ini seperti apa. Tomosan ini aslinya lahir di Indonesia. Hello. He was born in Bandung, in Ciganea Arena. Is it true? It's true. It's true, right? I don't know what you're saying. But this is Tomo, who is from Hyogo Prefecture. Actually, I was born and raised there, but I work Takamura Coffee Roasters. I work here for 3 years and a half under the coffee industry. I have work here for 3 years and a half. So before you was living in US, right? Actually Germany. Oh, Germany, yeah. Yeah. I was working at the museum. Yeah, it's true. Right. So after the COVID, I came back to Japan and I tried to find a job, and I found this Takamura Coffee Roasters. Which city in Germany you live? Which Germany? Berlin. Oh, Berlin. Yes. Yeah, I don't know how you can survive in Germany. Survive just like lay down like a park and like find some. Oh shit! I was joking, but like yeah, Okay. make with a friend and like Okay. to go to the school. It was fun. Yeah. Okay. Thank you so much, Tomo-san. Yeah, of course. Let's see Tomo-san roast the coffee in Takamura, and we're gonna shoot the video, and we're gonna see Yeah, what thank you. he's doing for his life now. And Tomo-san gonna open a new shop. Hopefully next year. And if you're Indonesian, you're coming to Osaka, you need to find him. I'm gonna give you a preference or recommendation about his Instagram. And when you go to Osaka, you find Tomo-san, drink his coffee. Okay? Tadi kita udah dari tempatnya Tomo-san di Takamura Coffee Roaster. Nah, sekarang kita lagi ada di Coffee Roaster ULT. Nah, buat teman-teman yang familiar Ult ini apa, brand apa. Kalau teman-teman tahu Boram World Barista Champion 2023 pas di Athens, pas Mendy juga lagi tanding di Athens, Boram juaranya. Nah, ini coffee shopnya. Dia buka coffee shop di Osaka, sangat-sangat menarik. Pas kita di sini sih, pas kita datang kita nggak ada ketemu si Boram. Ya, kita juga sama sekali kayaknya nggak pernah ngobrol sama si Boram, walaupun kita sering pas-pasan di macam-macam event. Kita akhirnya ngopi ke sini dan hari ini gue pesen filter Panama Jensen Natural dan Mendy pesen apa? Combo. Espresso sama milk beef. Terus tadi Geisha was sama Brazil Fazenda Ini kebunnya si Boram. Flavor notes-nya dapat blonde orange, cranberry, candy like raspberry, silky mouthfeel, red apple, red tea finish. Dapat nggak? Cenah dapat. Bener dapat kan nih? Nah, ini milk beef-nya. Kalau milk beef itu aromatik sih ya. Aromatik, terus wangi, manis. Ini kalau filternya juga oke, aromatik, manis, fruity, tropical fruit, standar kopi kompetisi lah, enak rasanya. Ya, menurut gue lingkungannya tempatnya si Boram nih, si Ult ini, dia nggak terlalu ada ya, bukan berada di pusat kota. Dia mungkin agak lebih ke pinggiran pusat kota, dan dia ada kayak di komplek perumahan, komplek perkantoran gitu. Mungkin karena ini juga lagi hari Senin, hari biasa, mungkin nggak terlalu rame, tapi dari tadi ada orang datang terus. Dan secara coffee shop, teman-teman juga bisa lihat nggak terlalu gede sebenarnya, tapi bangunan yang di sebelahnya ini juga udah jadi punyanya Ult. Jadi di dalam juga ada beberapa peralatan kayak color sorter, terus ada mesin filter. Mesin roasting buat roasting filter, tadi katanya pakai Stronghold. Ya, kalau teman-teman berkesempatan datang ke Osaka mesti cobain sih. Untuk secara kualitas sih harusnya ini yang paling specialty dibanding coffee shop lain di Osaka, karena ya ownernya Boram.
Halo guys, jadi ini adalah hari terakhir sebenarnya, hari keempat kita di Osaka. Kita mau pindah bentar lagi ke Kyoto, tapi kita pengen nyamperin beberapa coffee shop yang kemarin kita mau nyamper tapi tutup. Ya ada 3 coffee shop. Yang pertama adalah Mel Coffee Roaster Legend, dan sekarang kita lagi ada di lokasinya Mel Coffee Roaster. Tempatnya kecil, nggak besar, kecil banget, bahkan hanya bisa muat 1 bar, mesin buat meja nyeduh, ada mesin roasting di dalamnya, ada buat packing, dan seatnya juga cuma ada 2 bangku yang bisa cuma duduk 2 orang doang di luar, dan itu kecil banget juga. Tapi yang hebatnya dari Mel Coffee Roaster ini adalah Mel ini adalah salah satu coffee roaster yang cukup legend di Osaka dan di Jepang. Banyak orang udah tau lah Mel Coffee Roaster ini. Line up-nya itu mantap guys. Ada Totumas, ada Esmeralda, ada Nobuo, ada Altieri. Dan line up-nya itu bukan line up kaleng-kaleng gitu. Tapi ya pas kita mau pesan kopi, ya kita udah pernah minum kopi-kopi tersebut, dan kita memutuskan untuk minum kopi yang belum pernah kita minum. Justru yang gue pesan adalah Ethiopia dari, ya itu deh, pokoknya gue pesan Ethiopia, dan Mendy pesannya Altieri. Nah Altieri yang Mendy pesan juga rasanya enak, lumayan. Ya Altieri Katuai. Yang biasa kita minum kan Altieri Geisha, yang sekarang Altieri Katuai, dan yang gue minum Ethiopia. Tipikal seduhannya masih satu style dengan tipikal orang-orang Hindu di Jepang, yang clean, bersih, rasionya panjang, dan rasanya enak. Coffee shopnya unik. Ya Mel kita udah tahu dari lama, sama kita baru bisa pergi ke Mel pertama kali, dan kita nyampe ke Mel kita cukup amazed sih kalau Mel nih secara besaran store-nya nggak terlalu besar ternyata. Dan kalau itu misalnya kita terapkan ke Fugol store-nya sebesar itu, kita pasti diamuk masa. Jangan di Fugol lah, di Indonesia lah. Kalau di Indonesia orang pengen ngopi, apalagi bayarnya mahal, nggak bisa duduk, pasti orang ngomel. Tapi kalau di sini orang biasa aja karena memang budayanya seperti itu. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi ada di Blue Bottle Osaka. Nah Blue Bottle Osaka ini adalah salah satu Blue Bottle di Jepang yang menurut gue lokasinya selalu ada di tempat daerah premium di tengah-tengah perkantoran. Dan gue pernah ke Blue Bottle yang di Tokyo, nanti kita akan nyamper juga ke Blue Bottle Tokyo. Dan Blue Bottle Osaka menurut gue sepertinya di semua Blue Bottle mereka selalu berusaha mencari dan mendapatkan lokasi yang benar-benar premium banget. Entah itu di dekat pusat keramaian atau area shopping, belanja, atau daerah perkantoran seperti ini. Nah kemudian menurut gua kelebihan Blue Bottle adalah Blue Bottle itu selalu punya desain unik enggak, tapi rapi gitu. Dan semuanya punya seating area yang luas, space yang luas, capacity seatnya besar. Walaupun menu-menunya sebenarnya dari dulu tidak terlalu banyak perubahan, menu-menu yang cukup standar. Kita nggak bisa terlalu bilang kalau si Blue Bottle ini specialty, mereka mungkin lebih ke komersil kali ya. Cuma Blue Bottle di mana-mana tempat ya termasuk cukup konsisten dan selalu oke. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari Blue Bottle, terutama untuk workflow, kemudian merchandise-nya, SOP-nya mereka, terus layout, desain dari coffee shop-nya itu oke semua. Jadi ya begitulah, Blue Bottle selalu oke. Dan tadi gue pesen es kopi susu. Es kopi susunya namanya apa tadi ya? Nola gitu. Nola Ice Coffee. Ya basically dia ice latte terus pakai gula sih. Dan rasanya oke, enak, nggak terlalu manis, tapi nggak screamy kita kalau di es kopi susu Indonesia. Guys, tadi kita habis ngopi di Lilo Coffee Roaster. Lilo Coffee Roaster setahu gua ada 2 lokasi. Yang satu ada di Kisa, yang satu lagi ada di Nishishinbashi, kalau nggak salah ini daerahnya. Nah ini daerah deket tempat kita nginep, lumayan dekat, nggak terlalu jauh. Dan terakhir pas kita ke Jepang kita udah pernah ke Lilo di sini juga. Dan sekarang kita pergi lagi sekali lagi. Tadi kita minum pesen Colombia Hermoso Campos atau Hermos Camposo atau ya itulah pokoknya lah. Ya kopinya tuh Santuario Colombia. Dia co-fermented
pakai raspberry dan rasanya tadi manis banget, enak. Seduhnya juga bersih. Yang nyeduh si Kotone. Biasanya Coverman gitu kan rasanya aftertaste suka nggak bersih. Nah ini si Kotone bisa nyeduhnya bersih. Oke lah. Terus kita bisa dapat kayak raspberry, cherry, passion fruit, tangerine. Terus kayak ada aroma sweet chocolate. Kompleks lah. Oke banget. Cuma ya itu fermented. Rasanya nggak terlalu pronounced tapi ada hint-nya gitu. Aromanya sih mantap sih. Tidak ada yang bisa ngelahin. Nah sekarang di dekat sini juga ada Barista Map. Kita lagi jalan menuju Barista Map. Barista Map ini tempatnya Shinsaku. Jadi kalau teman-teman pernah ngikutin juara latte art-nya Aussie di Instagram dulu namanya Shinsaku Samurai. Nah kita mau jalan ke tempatnya dia Barista Map. Kita pengen ngopi di tempatnya Doi. Let's check it out. Hari ini kita lagi ada di Barista Map Osaka. Tadi kita udah dari Lilo, terus kita ke Barista Map Osaka. Terus kita disambut oleh second place. Thank you very much for coming. Jadi dia juaranya Jepang peringkat 3 dan peringkat 2 2024 dan 2025. Yeah, I learned how to make vlog. So if I visit a lot of coffee shop, I want to share to other people in Indonesia about the coffee shop in outside of Indonesia. Yeah. So yeah. Nah terus tadi berhubung kita nyampe, awalnya mereka nggak ngeh kita siapa, gitu juga nggak ngomong-ngomong. Terus pas gue inget dia juga kompetisi, namanya Emi-san. Emi kompetisi. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol terus dia berunggah kalau kita juga kompetisi sama Mendy juga. Terus di sini tadi kita pesen kopinya yang pertama strawberry blend. Nah, strawberry blend ini dari Colombia, Armenia. Yang satu lagi gue pesen Ecuador Finca Claraluz. Oke. Yeah. The pink color I using on my competition. Jadi Emi-san buat cup ini buat dia pakai buat kompetisi. Ini cup yang dia pakai. Kemudian Emi-san juga rancang dripper working together with Melita. So this dripper works like Wilfa prover. So jadi ini bisa diatur, bisa immerse, bisa perkolasi. You got second place with this one, right? Yes. So no third place. Third place. Third place, but got a good product. Oke. Jadi kemarin Emi-san pakai dripper ini, Emi dapat peringkat 3 tahun kemarin. So you gonna compete using same dripper? I'm thinking. Okay. Yeah, because that time I'm making the recipe using now, and so total 1 year. So I am making the coffee behind the bar, but don't, how can I say, so always good taste. So our previous store is the small coffee roastery, and also easy to get the effect. I mean the outside the temperature or so humidity or water content, everything. So how can I say? It's hard to control the stable. But the whole year I'm using this one. But this one, so making the recipe, my final run, my recipe was always stable. That's why the good. Ya betul. Yeah. Ya, dengan dripper ini. What's the name of dripper? Ryusoku? Ryusoku. Yeah, Ryusoku means flow rate in Japanese. Floor? Flow rate. Flow right? Flow rate. Flow like flow like I see. Nah, betul. Ryusoku means Yeah. flow rate. Dapat good product. Tada! Jadi ceritanya gue sama Mendy iseng mau naik becak. Terus sewalah kita becak, naik becak nih kan.
Terus naik beca, tahunya masuk ke Bambu Forest. Waktu itu kita udah pernah masuk ke Bambu Forest tapi jalan kaki. Nah terus sekarang masuk Bambu Forest pakai beca. Malu banget cuy rasanya. Iya, semua orang. Orang pada jalan kaki. Kita naik beca sih.